Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang punya channel Duel Ata. Halo, selamat pagi, sore, siang, dan apapun lah kita. Kali ini saya sedikit berbeda bikin kontennya. Kalau biasanya kan masak, kalau nggak masak jalan-jalan gitu. Nah, kali ini aku nggak bikin konten itu. Aku di sini mau sedikit belak-belakan, maksudnya apa ya, membuka sedikit rahasia yang sudah berpuluh-puluh tahun, sudah 30 tahun saya pendam rahasia ini gitu. Jadi saya mau cerita dari awal, dari zaman aku masih kecil gitu. Nama saya um, Dwi, karena saya anak kedua dari dua bersaudara. Saya punya kakak satu, dan saya gitu. Dari kecil, dari umur aku masih kecil, masih 1 tahun, saya juga nggak sebegitu ingat muka bapak saya gitu. Dari kecil, dari umur 1 tahun bapak saya udah meninggal gitu. Jadinya saya dididik sama Mbak Uti sama Mbak Kong gitu, karena memang ibu saya pergi meninggalkan saya. Bukan pergi meninggalkan sih, maksudnya karena India harus, ya memang ayah saya kan meninggal gitu, dari saya umur 1 tahun. Dari situ waktu ayah saya meninggal, saya umur 1 tahun, selang belum 40 hari ibu saya menikah lagi. Pada saat itu ya saya masih kecil, masih umur 1 tahun, belum bisa ngapa-ngapain. Terus kakak saya juga umur 2 tahun gitu. Lalu ya karena ibu saya menikah lagi, otomatis kan saya nggak terurus gitu, karena memang ya nggak apa-apa gitu, aku udah memaafkan segala-galanya, udah ikhlas gitu. Terus saya ditinggal, dirawat sama Mbak Uti sama Mbak Hakung, karena memang basically keluarga kita tuh keluarga bukan orang yang kaya raya gitu. Mbak Hakung saya juga kan orangnya kolot gitu. Maksudnya orang zaman dulu, jadinya nggak memperutamakan pendidikan gitu. Jadi kalau anak perempuan tuh nggak sekolah gitu, kalau laki-laki harus sekolah gitu. Kalau kakak saya sekolah sampai SMP gitu, kalau saya dulu nggak sekolah gitu. Saya dari kecil saya berusaha sendiri dari kecil, karena memang basically saya hidup selalu dengan kekerasan. Maksudnya bukan dididik, diajarkan cara-cara yang baik, tapi kayak kehilangan masa-masa kecil gitu, karena memang it's like nobody love me, something like that. Kayak apa ya, kayak ya pokoknya harus bagaimanapun caranya harus bisa sendiri gitu, harus harus jadi yang terbaik untuk diri sendiri gitu. Jadi dari kecil saya berusaha, dari kecil saya kerja, dari kecil, dari umur sekitar 3 tahun mungkin saya udah mulai pinter nyari duit gitu kan. Zaman dulu nyari kayu bakar gitu terus dijual, terus ya umur segitulah. Lalu saya umur 6 tahun lebih gitu sekolah sekolah di SD 6 dulu, saya ingat SD 6. Saya sekolah cuma 2 tahun, kelas 1 sama kelas 2 itu pun ya karena memang serba susah ya, karena kayak nggak ada dukungan gitu. Kayak saya sekolah tuh kayak nggak ada dukungan dari keluarga sana sini ya. Saya memaklumi, karena memang basically ibu saya juga kan nggak merawat gitu, jadinya segala sesuatunya kayak nggak ada yang mengurus gitu. Jadinya ya
ya nggak apa-apa gitu. Terus waktu itu saya sekolah kelas 2 gitu, karena sekolah setiap hari saya harus dimarahin gitu. Mau sekolah juga dimarahin gitu, sepulangnya juga gitu, karena harus harus berusaha yang perfect gitu. Terus akhirnya aku nggak sekolah. Akhirnya aku nggak sekolah, aku keluar waktu kelas 2 gitu, karena memang karena memang seperti itu gitu, karena memang keadaannya yang nggak menyalahkan keadaan juga sih, nggak menyalahkan keadaan, memang seperti itu gitu. Itu tuh saya sekolah karena memang sudah keluar kan. Saya punya guru dulu, namanya guru saya dulu Bu Bu Waginem gitu, zaman dulu, zaman saya kecil. Terus karena memang saya udah nggak sekolah, teman-teman saya masih sekolah gitu, waktu itu umur 7 tahun. Nah karena saya pengen sekolah sebenarnya gitu, jadi saya ngintip dari balik jendela. Waktu itu saya ngintip di balik jendela, guru saya melihat, kamu ngapain di situ gitu. Saya cuman nggak apa-apa, cuma lihat gitu. Waktu itu saya dimarahin, jadi saya pergi dari situ terus. Tapi tetap saja batin saya kepengen sekolah waktu itu, sampai ya semuanya pada pakai pakaian olahraga. Saya pengen pakai baju olahraga karena saya nggak punya gitu ya. Saya pinjam punya kakak laki-laki, saya pakai. Terus saya berangkat sekolah, padahal saya udah nggak sekolah. Pada waktu itu aku udah nggak sekolah, udah keluar, tapi karena memang saking kepinginnya saya itu sekolah, akhirnya berangkat ke sekolah juga, mainan di lapangan gitu. Di situ ditegur lagi, kamu udah nggak sekolah, udah nggak boleh main di sini, katanya gitu, kata guru saya dulu. Terus iya bu, maaf, udah saya jawab simpel. Nah saya pulang ke rumah, terus saya nggak, sesudah itu saya nggak pernah berangkat lagi sekolah. Saya cuma main-main di rumah gitu, dan masa kecil saya cuma habis untuk merawat keponakan gitu di rumah, sambil itu sekitar sampai umur 10 atau 11 tahun gitu. Setelah itu karena memang kehidupannya harus serba sendiri gitu, akhirnya saya mulai kerja ke lain kota gitu, terus mulai dapat uang di situ. Terus ya agak seneng gitu, terus saya bisa pergi ke Jakarta juga waktu itu, cari kerja gitu, umur 12 tahun. Akhirnya umur 12 itu, karena saya udah sedikit besar. Kalau zaman dulu 12 itu menurut saya udah besar, karena memang saya dari kecil udah kerja gitu. Lalu saya ketemu sama saudara dari ibu gitu, terus dia bilang, ayo pulang ke rumah mbah, dia bilang gitu, kamu kan dari kecil nggak pernah main gitu. Ya udah saya main. Akhirnya saya dibawa ke Jawa Tengah gitu, sama paman saya. Waktu itu saya tinggal di sana lama gitu, paman saya sampai balik ke Jakarta lagi, saya masih tinggal di Jawa Tengah gitu. Saya di situ mungkin sekitar 1 tahun, kerja juga waktu itu, kerja di rumah saudara
paman saya yang tadi jemput saya itu, yang nganterin itu, di situ juga ada laki-laki, ada saudara laki-laki juga. Ada saudara laki-laki yang orangnya gendut. Saya umur 12 pada waktu itu, dan waktu itu saya diperkosa 1 kali. Saya masih diem karena memang saya nggak ngerti. Terus the next 1 minggu something gitu dia lakuin lagi gitu, karena memang saya harus bagaimana gitu. Saya umur 12 tahun, ibu saya semuanya saudara dari saya di Lampung, sementara saya ada di Jawa. So aku harus ngobrol sama siapa gitu, saya harus mengadu sama siapa kan. Iya, saya nggak ngerti gitu harus kemana gitu. Sementara kalau saya ngomong pun saya kan malu gitu ya, sama itu masih saudara sendiri. Sampai sekarang saya kalau ingat masa-masa begitu, saya kayak dendam. Tapi alhamdulillah saya sudah mengikhlaskan, sudah meridokkan semua yang udah terjadi. Sudah ikhlas gitu, udah berusaha ikhlas. Tapi basically dari kecil saya sudah sudah begitu pahit gitu hidupnya, sampai aku punya suami gitu ya, dan saya berharap saya selalu dalam hati saya bilang, ya Allah, ketika saya punya anak, saya mau anak saya punya ayah gitu, kayak jangan sampai kayak saya gitu. Dan di situ ternyata suami saya meninggal juga gitu, di saat saya membutuhkan segala-galanya ya. Lalu jadi di situ dari kenapa kok seperti ini gitu, kayak segala sesuatunya kenapa seperti ini gitu, kayak pahit banget gitu. Lalu saya berusaha di situ, saya memaafkan. Dari situ saya berusaha saya selalu bertanya, ya Allah, maafkan saya gitu. Kayak kalau memang saya sering menyendiri, sering mengikhlaskan, saya mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi. Saya berusaha untuk jadi yang terbaik gitu. Makanya saya begitu cintanya sama anak-anak saya. Saya nggak mau menggambarkan sesuatu hal yang buruk, karena basically kehidupan saya susah gitu. Makanya saya nggak mau menggambarkan segala sesuatunya susah. Saya harus berjuang, harus jadi yang terbaik buat anak-anak kayak gitu. Jadinya ya alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillahnya, walaupun saya nggak pernah sekolah, ibaratnya basically saya nggak pernah, pendidikan saya hanya sampai kelas 2 SD, karena saya tahu Allah itu maha adil, Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita yakin segala sesuatunya yang kita yakini pasti akan terwujud gitu. Makanya saya untuk di sini saya hanya mau ngasih semangat buat kalian. Berbahagialah kalian, bersyukurlah kalian yang selalu disayang sama orang tua, yang selalu diperhatikan sama orang tua gitu. Walaupun saya nggak pernah dikasih kasih sayang sama orang tua, nggak pernah dikasih materi untuk segala hal, tapi
di sini saya bersyukurnya karena apa? Bersyukur karena disitulah saya bisa bisa memupuk pondasi sekuat kuatnya gitu. Jadinya yaitu ibu saya seakan dia hebat gitu, dia bisa melakukan itu kepada saya tanpa memberi kasih sayang, tanpa memberi apapun itu, dia sanggup gitu. Berarti dia udah wanita hebat. Makanya saya bisa seperti ini karena gemblengan ibu saya seperti itu. Jadinya ya aku bisa kuat gitu, aku bisa menjadi orang yang paling tidak untuk diri saya menjadi lebih baik, untuk anak-anak saya, untuk semuanya jadi lebih baik kayak gitu. Karena memang ya seperti itu gitu. Jadi saya ingin menggambarkan buat kalian bersyukur dan selalu ya sayangi orang tua gitu, bagaimanapun dia gitu. Walaupun saya seperti ini pun saya itu sangat mencintai ibu saya sangat sangat menyayangi dia gitu. Walaupun basically dari kecil saya ditinggal dan tanpa dikasih apa-apa, tapi saya begitu bersyukur, saya sangat menyayangi, saya sangat sangat mengagumi karena dia saya jadi bisa seperti ini gitu. Mungkin kalau saya anak yang dimanja-manja, saya nggak akan jadi seperti ini. Kalau saya anak yang disayang-sayang, mungkin saya nggak akan jadi seperti ini gitu. Ya karena gemblengan itu, jadi saya jadi manusia yang kuat gitu. Saya jadi manusia yang bisa menghadapi segala hal gitu. Kayak ya jangan terpuruk dengan, karena bersekolah tinggi belum tentu menjadi orang yang hebat gitu. Bersekolah tinggi belum tentu juga pintar gitu. Orang yang pintar itu adalah yang pintar dari pengalaman gitu. Orang yang pintar adalah yang bisa membangun mindset yang baik gitu. Jadi ya bersyukur gitu. Bersyukur karena saya paling tidak walaupun saya tidak sekolah, saya tidak menjadi orang yang terpuruk. Saya selalu berjuang bagaimana caranya saya harus bisa menjadi yang terbaik untuk keluarga gitu. Ya udah, sekian dulu. Mohon maaf sedikit cengeng karena sudah tahan-tahan sebenarnya. Cuman tetap ya karena kan perempuan ya biasa cengeng. Terima kasih.